got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Saya Zainur Erpan dari SMA Negeri 1 Sikur, mengajar mata pelajaran fisika. Sekarang saya akan berbagi praktik baik dan aksi nyata tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan aplikasi PET dan pembuatan proyek roket air itu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid, minat dan bakat murid. Ini dilakukan dengan mengaplikasikan beberapa capaian pembelajaran secara tematik, mulai dari vektor, gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola, serta momentum dan impuls. Situasi kenapa pembelajaran berdiferensiasi menggunakan aplikasi PET dan proyek pembuatan roket air ini dilakukan adalah yang pertama, masih banyak siswa yang menganggap bahwa pembelajaran fisika itu adalah pembelajaran yang banyak rumus dan sangat susah dipahami. Alasan kedua adalah kurang maksimalnya referensi dan berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah terkait dengan penerapan kurikulum merdeka. Yang ketiga adalah sampai hari ini banyak anak-anak yang belum memaksimalkan gadgetnya secara maksimal. Kemudian yang ketiga, penggunaan tes diagnostik sebagai tahapan awal proses pembelajaran untuk mendapatkan data-data awal peserta didik yang kemudian diakomodir menjadi proses pembelajaran yang dituangkan dalam modul ajar itu juga belum dilakukan secara maksimal dan berbasis data awal siswa. Sebelum melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan tes diagnostik untuk memperoleh data-data pendukung dan data-data awal untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid. Dari kondisi ekonomi, kemudian sosial budaya, kondisi masyarakat, kondisi sarana dan prasarana, internet, HP. Tantangan berikutnya adalah setelah melakukan tes diagnostik, langkah selanjutnya adalah menyusun modul ajar berdasarkan data-data yang diperoleh dari tes diagnostik untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid dan memaksimalkan potensi serta proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi gerak parabola. Nah, di depan kalian sudah ada LKPD, itu bisa dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Silakan dimulai. Jangan hadap sini kamu Yola. Pada gerak jantung bebas, benda-benda yang dilakukan gerak parabola dipengaruhi oleh gravitasi. Ketiga, hambatan atau gesekan udara. Gesekan Udara. Mari tepuk tangan. Proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas secara reguler, tetapi saya juga menyediakan fasilitas pelayanan dengan menyediakan waktu konsultasi melalui media sosial yang ada, misalnya WhatsApp. Waktunya uji coba. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, bersikap kritis, dan kolaboratif.
Ya Sadia ini tipe kendekok. Air mancur. Setelah melakukan proyek ini, kami merasa kebutuhan belajar kami sangat diakomodir. Saya yang memiliki gaya belajar kinestetik merasa sangat termotivasi dengan pembelajaran praktik roket air ini. Pembelajaran ini dilakukan dengan berbagai media yang mendukung profil belajar, berbagai kegiatan, belajar dengan variasi model dan teknik. Banyak siswa yang memiliki respon positif. Banyak yang bilang bahwa pelajaran fisika itu ternyata asik. Kenapa kita tidak selalu menggunakan media ini atau menggunakan media-media interaktif lainnya, sehingga pelajaran fisika yang selama ini terasa sangat menjenuhkan, sangat membosankan, dan terlalu banyak rumus menjadi fisika yang seru, asik, dan kontekstual. Berikutnya, masukan yang saya dapatkan adalah pembelajaran bereferensiasi meningkatkan motivasi, kemudian kepercayaan diri murid karena dapat mengakomodir kebutuhan belajar, gaya belajar, serta profil belajar murid yang selama ini tidak begitu diperhatikan oleh guru-guru. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan tes diagnostik sebagai pemetaan profil belajar awal siswa.